Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Si Paling Sport, podcastnya CNN Indonesia. Tentunya bersama saya Erlangga Wisnuaji, Si Paling Sport 01 dan rekan saya. Diego Basro, si paling sport 03. Karena Si Paling Sport 02-nya lagi libur ya Mahardika ya. Ya, ada kegiatan lain, Ada tidak kegiatan bisa lain. diganggu gugat. Dan tamu kita di episode kali ini adalah seorang dokter, Dr. Andi Kurniawan, spesialis kedokteran olahraga. Silakan dok, perkenalkan diri Anda dulu. Halo Mas Angga, Mas Diego. Thank you banget udah diundang di podcast ini. Perkenalkan nama saya Dr. Andi Kurniawan, spesialis kedokteran olahraga. Ya, Dokter Andi ini sesuai gelarnya, spesialis kedokteran olahraga ini pernah menjadi dokter tim Indonesia ya dok di Olimpiade London 2012, kemudian Olimpiade Rio 2016, dokter kontingen angkat besi, dan Di sekarang juga aktif Tokyo kemarin ya. di PASI juga dok ya? Ya, di PASI dan di angkat besi. Oke. Dok, pertanyaan pertama nih dok, kalau kita ngomongin dokter ya dok ya, dokter spesialis mata, oh gue sakit mata, gue ke dokter spesialis mata ya, dokter spesialis jantung, aduh jantung gue kayaknya nggak sehat nih ke dokter spesialis jantung. Nah ini dokter spesialis kedokteran olahraga. Sebenarnya ranahnya tuh domainnya dokter spesialis kedokteran olahraga itu apa? Apakah gue pengen jago basket nih, gue harus ke dokter spesialis olahraga? Nggak gitu kan dok. Sebenarnya ranahnya dokter spesialis kedokteran olahraga itu apa sih dok? Mungkin banyak orang yang belum familiar gitu kan. Ya, dokter spesialis kedokteran olahraga itu dokter yang bisa memperbaiki cara dribble yang baik. Oh enggak gitu ya. Dilanjutin lah. Ya, jadi dokter spesialis kedokteran olahraga itu dokter yang ngobatin masalah kesehatan akibat olahraga atau masalah kesehatan akibat kurang olahraga. Jadi kalau akibat olahraga misalnya cedera, main basket terkilir, ankle sprain, atau sakit pinggang gitu. Atau mungkin mengobati masalah kesehatan akibat kurang olahraga, misalnya obesitas atau diabetes atau orang yang sakit jantung pun juga harus berolahraga kan. Cuman olahraga yang tepat buat mereka yang punya masalah kesehatan itu seperti apa? Nah, itu juga domainnya dokter spesialis kedokteran olahraga. Kalau pencegahan cedera juga termasuk ya dok ya? Termasuk salah satunya pencegahan cedera gitu. Jadi supaya tidak terjadi cedera atau supaya tidak terjadi sakit tadi ya harus perlu olahraga kan. Makanya semua yang related sama olahraga dan related sama kesehatan itu spesialis kedokteran olahraga. Itu bisa dikonsultasikan ke saya gitu. Berarti kalau ngomongin program latihan misalnya program latihan itu dokter juga ngerti ya. Misalnya untuk mencapai peak performance-nya di mana, program latihannya seperti apa itu menjadi domainnya spesialis kedokteran olahraga. Ya disclaimer dulu nih. Saya harus ngerti sebagai dokter spesialis kedokteran olahraga harus mempelajari itu. Tapi saya bukan bertindak saya terus bisa ngajarin jadi seorang pelatih strength and conditioning coach atau pelatih olahraga, enggak. Karena kita mempelajarin itu supaya apa? Supaya kita tahu latihan yang seperti apa yang berisiko cedera. Gitu. Misalnya saya harus tahu bagaimana cara yang lari yang benar, cara loncat yang benar, bagaimana sih sebuah program latihan untuk sebuah tim basket itu gimana sih gitu, supaya nggak cedera dan segala macam saya harus tahu. Cuman jangan berharap atau jangan meminta saya untuk bikinin program latihan karena saya bukan pelatih gitu. Jadi Secara umum lah. secara umum ya kita harus tahu, kita harus mempelajari karena akan berkaitan dengan risiko cedera dan akan berkaitan juga dengan meningkatkan performa olahraga gitu. Tapi pada prinsipnya kan bagaimana meningkatkan performa olahraga itu kan multidisiplin ya, banyak ilmunya gitu. Artinya kalau di technical meeting itu berarti dokter terlibat juga tuh ya dalam penyusunan program latihan atau sebagainya. Idealnya, Iya sih. Idealnya gitu. Idealnya di balik seorang atlet yang hebat itu di belakangnya banyak ahli gitu. Dan salah satunya mungkin sports medicine ya, kedokteran olahraga gitu. Tapi mungkin ada nutrisi, ada psikologi, ada pelatih fisik, ada pelatih teknik, ada macam-macam kan gitu. Itu udah kalau ngomong idealnya banget Ideal tuh udah kayak di negara maju banget gitu. Tapi dokter awal-awalnya mungkin spesialis kedokteran olahraga ini kan ya sekarang udah mulai rame, orang udah mulai aware gitu ya. Awalnya dokter tertarik ngambil spesialis kedokteran olahraga itu gimana itu dok? Kan biasanya orang beda-beda, ada yang dokter anak terus Iya. Panjang sih, tapi kalau boleh singkat, dulu saya pengennya jadi dokter jantung gitu kan. Cuman waktu saya mau ambil spesialis, waktu itu harus antri gitu. Saya baru bisa masuk itu 4 tahun yang akan datang atau 3 tahun lagi gitu. Nah, daripada saya nganggur, saya lucu juga nih ya mempelajari bagaimana olahraga yang bagus buat
orang sakit jantung. Akhirnya saya ngeliat-liat, oh spesialis kedokteran olahraga cocok juga nih, bagus juga nih gitu. Niat saya adalah, oh ambil spesialis ini dulu deh, nanti baru ambil spesialis jantung gitu. Tapi ternyata semester 1 saya langsung dapat tawaran jadi dokter basket dari dokter basket Satria Muda, dan ketika saya terjun di situ, wah ternyata ini impian saya nih gitu ya. Sesuai passion gitu, Sesuai Dok. passion gitu. Jadi ya udah deh, nggak usah jadi dokter jantung, nggak apa-apa ya. Ini juga seru gitu. Batal rencananya, Dok, Batal ya? gitu. Tapi kuliahnya lebih gampang apa lebih susah, Dok, bila dibandingkan dengan ngambil spesialis jantung? Soalnya anatominya lebih banyak kan, Dok, yang mesti dipelajarin. Iya sih, kalau jantung kan cuma jantung itu doang, ya nggak gitu. Nanti dokter jantung marah-marah, itu susah tau. Tapi gini sih, ketika kita belajar sesuai passionnya itu akan jadi lebih mudah sih, gitu. Keingintahuannya gede kan. Waktu itu saya semester 2 belum tahu apa-apa, terus udah jadi dokter basket. Waktu itu saya kasus pertama kali nanganin tuh Yobel Sondak. Anjir nih, cederanya apa gitu ya. Gue di depannya Yobel periksa-periksa aja dan segala macam, tapi di belakangnya saya baca buku. Ini cederanya apa? Nyontek dulu, iya. Saya bilangin coach Yobel. Gitu, waktu itu cedera elbow dia. Oke. Dan ya apa namanya, masih learning by doing ya waktu itu, tapi ya enjoy jadinya gitu. Jadi akhirnya saya belajar secara otodidak dan langsung pada kasusnya gitu. Karena kalau belajar buku terus kita nggak pernah megang kasus kan beda. Betul, gitu ya. betul. Itu menariknya sih. Mata kuliah apa, Dok, yang paling susah dan paling diingat sama dokter dulu? Yang jelas sih mata kuliah anatomi, fisiologi, dan ilmu gerak itu pasti harus menguasai sih gitu. Misalnya cedera siku, elbow, itu gerakannya gimana sih, bisa lurus, bisa nekuk gitu kan. Otot-otot apa yang terlibat, terus kemudian kalau sakit gerakin gini tuh ototnya apa. Itu kan paling sebenarnya banyak anatominya, kalau diinget-inget tuh susah kalau dihafalin gitu. Tapi kalau kita sekali dapat kasus langsung, oh ini tuh otot ini, jadi nggak pernah lupa gitu. Nyantel. Langsung nyantel gitu. Nah, kita ngomongin ini, Dok. Kayak kalau kita lihat Instagramnya Dok Andi ini kemarin juga sempat nonton Indonesia Iya, Argentina ya, Dok, ya. Indonesia Argentina. Nah, Dapat itu tiket, Dok. Dapat tiket kategori berapa, Dok? Kategori 2 belakang gawang, dan itu tiketnya dari adalah yang ngasih. sponsor. Nah, itu, Dok, kan kalau kita lihat antara pemain-pemain Argentina sama pemain-pemain Indonesia, kalau secara fisik kita lihat kan beda banget ya, Dok. Kayak dari strength-nya, kemudian dari endurance-nya, terus intensitas permainan Argentina tuh benar-benar berbeda gitu sama pemain-pemain timnas Indonesia. Sebenarnya apa sih yang bikin mereka tuh bisa lebih secara fisik daripada kita? Di luar postur ya, Dok. Kita jangan ngomongin Iya. postur ya, Dok, karena pemain Argentina juga nggak semuanya tinggi-tinggi gitu kan. Ya, ini Gimana, Dok? pertanyaan yang sulit sebenarnya buat saya ya gitu. Jadi saya tuh kalau di kedokteran kan kita selalu bicara tuh harus based on research, based on evidence gitu ya. Bukan sebuah pendapat pribadi. Kalau pendapat pribadi atau pendapat ahli itu level of evidence-nya tuh cukup rendah gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang timnas Indonesia atau atlet-atlet bola Indonesia, sebenarnya kan banyak faktor ya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi apa namanya performa seorang atlet gitu, apalagi atlet tim nasional Indonesia gitu. Nggak cuma teknik mungkin dari pelatih tekniknya, saya rasa pelatihnya udah keren banget gitu ya. Terus kemudian secara fisik apakah kita bisa menyimpulkan bahwa fisik atlet Indonesia itu jelek? Belum tentu juga gitu. Mereka mungkin di tes VO2 max-nya tinggi-tinggi mungkin, atau mungkin strength-nya dan segala macam. Mungkin juga itu harus based on data ya. Kita ngelihat nih strength-nya seperti apa. Terus VO2 max-nya, endurance-nya seperti apa. Asnawi dia kemana-mana dikejar dan segala macam, saya rasa VO2 max-nya bagus gitu kan. Betul. Terus kemudian ada faktor apa lagi? Faktor psikologi, mental. Apakah mereka punya mental yang bagus, mereka menghadapi tim yang nomor 1 di dunia, itu juga ada faktor itu juga mungkin gitu ya. Strength tadi mungkin Asnawi oke, tapi mungkin yang lain belum. Atau mungkin ketika ada pressure mental ya secara fisiknya bagus, tapi habis itu tidak berpengaruh sama sekali ketika mental di situ berperanan gitu. Nutrisi itu juga penting ya gitu. Bagaimana pola makan atlet-atlet kita dan segala macam ya karena saya nggak terlibat di situ, saya tidak masuk di situ ya nggak bagus kalau saya mengatakan wah itu pasti nutrisinya jelek-jelek dan segala macam. Nutrisinya mungkin harus jadi perhatian juga. Jadi gitu, harus Dok, ya. perhatian mungkin gitu. Terus kemudian ya faktor-faktor yang lain. Kalau dari kesehatan, apakah atlet-atlet kita itu sehat? Apakah mereka nggak cedera? Bisa aja mereka itu sebenarnya cedera, tapi cedera ringan. Terus kemudian ya karena mau main sama Argentina ya, gua
nggak rasain itu dan saya tutup-tutupin, bisa aja kan gitu. Jadi banyak faktor gitu. Jadi kalau menurut saya itu namanya sport science ya. Kita harus melihat dari berbagai macam keilmuan, sudut pandang keilmuan, dan memang membuat sebuah performa itu meningkat tuh harus dari berbagai macam sudut pandang gitu, harus pada pandang keilmuan gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk gitu dok, harus bikin base-nya dulu, abis itu ke berikutnya, nggak bisa langsung tiba-tiba pengen jadi bangunan yang bagus, performance bagus, nggak bisa ya kalau kita ngomongin sport science ya. Betul, harus basicnya mulai dari talent identification, dari nutrisi, dari genetik, bahkan sekarang ada ilmu genetik ya gitu. Kita bisa tahu jenis ototmu tuh endurance apa strength atau ya kan kita bisa tahu gitu. Oh, kalau misalnya endurance kamu jadi pelari jarak jauh aja deh gitu. Tapi kalau main bola kamu jadi winger aja deh yang endurance-nya lari-lari terus gitu. Kalau misalnya strength kamu mungkin jadi striker yang sprint ke depan dan segala macam itu. Ibaratnya ilmu itu lagi berkembang nih sekarang, sport genomik itu gitu. Jadi banyak faktor sih yang itu bisa sebenarnya diperbaiki atau ya kita pelajarin dan kita tingkatkan gitu bersama-sama gitu. Nah, secara nutrisi tadi dok, apakah ini karena dari kecil mereka punya budaya yang beda juga dengan kita? Kayak kalau Argentina itu kan setahu saya merupakan negara yang konsumsi daging sapinya paling banyak di dunia. Apakah itu berpengaruh juga dok? Ini gue ada cerita lucu ya. Apa tuh? Aku pernah di WA sama media gitu kan. Waktu itu viral pemain bola kita makan warteg viral gitu kan. Ada gorengan halal katanya. Ada gorengan sama ada kerupuk. Waktu itu di WA. Untung dia WA dulu, dok saya mau interview tentang si ini yang pola makannya seperti ini. Waduh gitu. Pemain bola nih dok. Pemain bola kan. Untung saya sempat berpikir karena saya akan mengatakan, oh gorengan nggak bagus. Ntar dilihat dari sudut pandang yang lain, masa orang nggak boleh cheating sih itu kan dan segala macam gitu. Apakah di situ ada komponen nutrisi dan segala macam? Ya pasti ada, cuman mungkin dari sisi minyak dan segala macam. Akhirnya saya berpikir, terus kemudian waktu itu 10 menit sampai 15 menit, terus akhirnya saya ditelepon dan saya mengatakan seperti ini. Ini true story nih ya gitu ya. Jadi saya mengatakan itu, dia mengatakan itu sebenarnya pendapat dokter gimana? Kalau menurut pendapat saya, kalau kita bicara tentang misalnya atlet elit dunia lah yang performance-nya bagus, saya nggak sebut nama, dia itu pasti akan masukkan sesuatu ke dalam tubuhnya dia, atau dia akan menganggap tubuhnya dia itu akan jadi sebuah aset. Jadi kalau dia makan, dia akan berpikir bahwa ini tuh bermanfaat nggak buat asetnya dia, buat tubuhnya dia gitu. Kalau bermanfaat pasti akan dimakan, kalau enggak pasti nggak akan dimakan. Disingkirin gitu kan, bisa ya kan, artinya dia menganggap bahwa ini nggak bermanfaat buat tubuh kita, air mineral yang bermanfaat buat tubuh kita gitu ya. Contoh itu ada contoh lah ya, true story gitu. Jadi menurut pendapat saya seperti itu gitu. Jadi saya rasa itu kan sebuah kesadaran, sebuah kebiasaan yang menurut saya yakin atlet-atlet kita meskipun atlet elit pun ya itu saya rasa belum punya kesadaran yang sampai segitunya gitu. Karena yang harus digarisbawahi itu ya, atlet dunia itu tubuh lu itu adalah aset gitu. Betul. Jangan sampai makanan yang lu konsumsi itu ngerusak aset lo. Betul. Gitu kan. Aset harus dijaga ya. Atau nggak bermanfaat gitu kan, ya kan. Artinya kan kalori waste gitu ya. Artinya itu kalori yang nggak ini percuma gitu loh. Ya sebenarnya mungkin dokter jawabannya ya boleh-boleh aja sih makan gorengan itu boleh, cuman nggak sayang sama badan lo gitu. Lo tuh atlet lo gitu kan. Iya betul. Kan itu kan ranahnya dokter gizi ya. Dokter gizi akan menceritakan tentang oh ini komponennya nggak bagus nih dan segala macam. Karena saya dokter spesialis kedokteran olahraga, saya melihat dari sudut pandang itu gitu. Jadi bagus atau tidaknya ya harus benar-benar dilihat dari sudut pandang itu gitu. Nah berarti kita ngobrolinnya sesuai dengan keahliannya dokter Andi nih, spesialis kedokteran olahraga. Kalau dokter Andi kan nggak megang timnas sepak bola kan, jadi kalau ditanya mungkin jawabannya secara umum aja. Tapi dokter kan tadi sesuai pengakuannya dokter dan emang bener kan dok, dokter tim di Olimpiade tim Indonesia di London 2012 dan Rio 2016. Ada dokter di kontingen angkat besi juga. Nah, ada nggak dok pengalaman dokter nih ya, berdasarkan true story nih dok ya, yang atlet kita nih yang udah kelas dunia yang, loh kok lu begini sih? Ini kan mestinya dari buku-buku yang gue pelajarin dulu waktu kuliah nih, lu nggak boleh gini mestinya nih gitu. Ada nggak dok misalnya nih ya, cedera gitu, orang kan, ya kita tahu lah cedera nih kadang-kadang bahkan atlet pun cedera dikit diurut gitu kan. Padahal kan sebenarnya menurut keilmuan
boleh diurut kan dok ya. Itu masih ada nggak sih kejadian di atlet kita berdasarkan pengalaman dokter, jadi dokter tim Indonesia nih di 2 Olimpiade gitu, London dan Rio. Ada nggak dok cerita-cerita lucu yang kita, yang dokter sampai geleng-geleng gitu, aduh gitu. Ada nggak dok? Iya, yang jelas banyak ya. Kalau boleh jujur, ini di podcast ini saya berusaha jujur ya, terbuka supaya demi yang mendengarkan bisa tahu ya gitu. Jelas ada sih, dan common condition seperti itu banyak sih. Atlet-atlet kita yang sebenarnya udah levelnya elite atlet, tapi kalau cedera itu masih cari orang pinter padahal. Jadi saya dianggap kurang pinter sebenarnya dokter itu. Kurang pinter dokter. Padahal susah-susah loh kuliahnya tuh. Gitu. Terus kemudian tapi kalau udah nggak berhasil baru datang ke saya gitu loh. Jadi saya taunya seperti itu. Tapi ya saya mencoba untuk kasih tahu ya harusnya dari awal tuh seperti ini. Jadi kan artinya dia tuh wasting time kan gitu. Maksudnya kalau atlet itu kalau cedera itu kan sesuai dengan nature, competitive nature kan dia harus segera back to sport ya. Itu yang menjadi goalnya kita tuh harusnya gitu. Betul. Sehingga menurut saya pertama kali itu diagnosis tuh harus tepat gitu loh. Jadi kalau jadi atlet itu kalau cedera itu lo harus cari tahu sebenarnya kan aset ya. Ini tubuh gua aset. Kalau gua ada sakit di sini harus segera cari tahu. Nih sakitnya kenapa ya? Jadi ketika diagnosisnya udah tegak, maka bagaimana proses rehabilitasinya, bagaimana proses pemulihannya itu akan lebih cepat kan gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pemulihan pertama kali, penanganan pertama itu juga yang harus dilakukan gitu. Nah kadang-kadang atlet itu kalau kita ngelihat pemain NBA mau habis latihan, mau habis tanding dia kompres es, kompres dingin gitu ya. Namanya kompres esnya dia atlet kita tuh jarang, males gitu ya. Oh, itu perlu ya dok ya? Perlu banget gitu ya. Artinya itu salah satu penanganan atau bahkan mungkin pencegahan ya supaya nggak terjadi cedera berlarut gitu ya. Kalau lagi dia mungkin nggak sampai cedera, dia lututnya agak nggak enak terus dia kompres dingin, itu kan bagus ya. Artinya ketika dia loncat, ketika dia lari itu ada inflamasi, ada peradangan di lututnya dan dia kompres tuh peradangan atau inflamasinya hilang gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh saya rasa tuh masih menjadi tantangan dan buat saya tuh masih harus memberikan edukasi kepada atlet-atlet kita sih. Nggak cuman atlet sebenarnya, semua stakeholder olahraga. Karena ketika atlet cedera, sebenarnya jangan disalahkan atletnya doang sih. Sebenarnya tuh faktornya banyak. Atlet itu kalau cedera itu kayak naik roller coaster. Kadang-kadang dia sedih, kadang-kadang dia optimis, dia kuat ketemu sama orang yang itu, wah gue pasti sembuh. Tapi kalau dia baca, dia tanya sama orang, wah kayak gue pernah cedera kayak gitu, kayaknya lama deh. Lo kayaknya harus dioperasi deh, lo kayaknya habis itu pensiun deh dan segala macam. Jadi dia tuh secara mental kayak naik roller coaster deh gitu. Jadi dia tuh harus ketemu sama orang yang tepat, dia harus ketemu sama, dia disupport sama pelatihnya, sama orang tuanya, sama manajemennya gitu ya, PB-nya, untuk dia tuh bisa bangkit gitu loh. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi ketika pelatihnya nggak dukung atau pelatihnya cuma bilang tuh sakit tuh cuma di otak kamu doang gitu. Padahal sakit beneran. Sakit beneran gitu. Jadi ya Itu sering tuh dengar kayak gitu. jadi ini true story ya gitu. Jadi makanya sebenarnya ya saya nggak bisa nyalain atletnya aja sih. Jadi kita memang harus perlu sih, kalau menurut saya penerapan multidisiplin sport science di Indonesia ini menjadi sebuah tantangan sih gitu. Jadi banyak juga ya dok yang akhirnya recovery-nya nggak dengan bagus dilewatin karena mental block itu ya dok? Betul, karena dia pertama dia tidak tahu harus kemana, terus kemudian yang kedua ya karena tadi dia udah stres duluan, dia udah bingung duluan dan nggak ada yang mendukung dia gitu. Itu yang menurut saya diperlukan oleh atlet kita gitu. Karena kalau kita jadi atlet tuh nggak terlepas dari cedera deh. Tapi kalau ngomongin cedera kan salah satu cedera yang paling bikin karir seorang atlet selesai tuh lutut ya dok ya, bener ya dok ya? Karena kalau kita cedera lutut lah, apa ACL-nya putus atau meniskusnya tear apa gitu kan, salah satu opsinya adalah operasi dok ya. Dan kalau ngomongin operasi terutama di lutut, operasi itu bukan abis itu selesai kan, lo harus ada rehab lagi, penguatan segala macam. Yang itu makan waktu juga kan dok. Betul. Nah itu gimana dok kesadaran atlet kita gitu? Kalau kita ngeliat di luar negeri gini ya, siapa yang terakhir? Jamal Murray, pemain Denver Nuggets. Tahun lalu dia cedera ACL, putus. Setahun dia bener-bener nggak main, tapi dengan operasi dan rehab yang
yang top, dia bisa balik lagi dan bisa balik ke performance yang paling tingginya dia sampai di akhirnya juara gitu kan. Itu kan butuh kemauan dan apa ya? Dan kesadaran. Nah, itu kalau di atlet kita gimana sih? Karena kalau saya lihat beberapa atlet kita yang cedera lutut operasi udah aja gitu abis hilang gitu. Itu sebenarnya faktor apa, Dok, kalau dari pengalaman dokter? Kan beberapa atlet yang cedera lutut dan operasi juga sama Dokter Andi pernah juga kan konsul. Ya, makanya tuh faktornya tuh kompleks ya. Tadi nggak cuma atlet. Kadang-kadang yang kita jangan kadang-kadang bukan atletnya gitu. Atletnya sih pasti pengen dia sembuh dan dia kembali lagi dan juara lagi gitu. Saya selalu mencontohkan itu selain Jamal Murray tadi adalah atlet tenis ya. Djokovic, Nadal, sama Federer. Itu tuh kalau cedera dia mendingan resign, dia nggak ikut, tapi balik lagi langsung juara lagi, langsung kayak berlomba-lomba Grand Slam terus kan gitu. Dan dia selalu berani ambil keputusan itu. Nah, berani ngambil keputusan untuk saya nggak tanding dulu di sini, saya pemulihan dulu, itu yang masih menjadi challenge sampai sekarang. Dan atlet bisa mengambil keputusan itu ketika dia didukung sama di belakang orang di sekitarnya dia, pelatihnya, manajemen, dan orang tuanya dia, dan segala macam. Itu yang menjadi tantangan, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, proses rehab itu sebenarnya, atau proses pemulihan itu kan harus disadari bahwa kita tuh pulih tuh bukan painnya hilang ya. Kalau painnya hilang dikasih obat selesai gitu. Kasih painkiller ya. Kasih painkiller gitu. Hasilnya kayak makan painkiller kayak makan permen gitu. Bahwa itu recovery itu harus ada 4. Pertama, recovery dari anatominya. Tadi kalau ACL-nya robek, kalau harus dioperasi ya dioperasi. Kalau memang ACL-nya robeknya sebagian dan lututnya masih stabil, nggak perlu dioperasi, ya nggak perlu dioperasi gitu, ya kan. Terus kemudian back to performance, artinya nggak secara, misalnya tadi secara anatomical udah bagus, udah dioperasi, tapi kan dia harus back to performance, back to functional, ototnya udah kuat lagi, ototnya kembali kuat lagi gitu. Jadi harus pemulihan di situ. Terus kemudian back to performance, artinya kalau dulu dia ngegolin 10, ya sekarang dia balik harus bisa ngegolin 10, jangan cuman nggak bisa ngegolin sekarang. Sama recovery from risk of injury. Jadi proses recovery itu harus benar-benar dilakukan sehingga risiko cedera lagi di kemudian hari itu kecil gitu loh. Nah, itu proses pemulihan yang menurut saya cukup panjang, tapi sebenarnya nggak semua cedera itu prosesnya panjang. Ada yang cuma 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada 4 minggu, tapi faktor itu tuh semuanya harus dilakukan gitu. Sehingga atlet itu nggak cedera lagi, karena risiko cedera yang terbesar itu adalah cedera sebelumnya yang tidak tertangani dengan baik. Itu resiko cedera gitu. Makanya atlet-atlet elit dunia, Roger Federer, Djokovic, Nadal, itu dia cedera tuh udah, kalau lihat historinya cedera bolak-balik, tapi dia comeback terus juara lagi, gantian, mereka bergantian gitu. Jadi tindakan preventifnya apa nih, Dok? Kalau tadi dokter bilang gitu kan, salah satu penyebabnya cedera sebelumnya yang tidak tertangani dengan baik. Nah, kita ngomongin mundur lagi, preventifnya berarti harus gimana sih sebenarnya, Dok? Ya, ketika cedera itu ringan, ya dia harus segera diberesin gitu. Dia harus meluangkan waktu untuk merecovery, memulihkan cederanya, meskipun cederanya itu kecil. Yang terjadi atlet-atlet kita, kalau cedera cuman kecil, ini cuman ini doang. Cuman ankle sprain doang. Cuman ini doang. Padahal itu bisa memicu cedera lain yang lebih berat ya, Dok? Betul, gitu. Itu yang hal simple yang saya selalu nggak bosan-bosan untuk mengedukasi itu gitu. Jadi kalau cedera, jadiin cederamu nih jadi hal yang positif. Kamu pemulihan dengan benar, kamu jauh lebih kuat, nanti performance kamu akan lebih meningkat dibandingkan sebelum cedera. Dan jangan ke orang pintar berobatnya, Dok ya. Ini bener kan, Dok? Itu kan, Dok? Yang harus di-highlight itu ya, Dok ya? Betul, ke orang pintarnya itu ya. Soalnya di masyarakat kita juga kan biasanya kalau main bola misalkan cedera dikit langsung dibawa tukang ke urut gitu. Ya itu masih ada sih. Itu sampai sekarang tuh masih ada. Mau yang berlaga di Liga 1 pun masih ada. Yang tukang urut ya, Dok? Ya saya nggak nyebutin itu, tapi yang jelas ya ada pengobatan tradisional lah ya gitu. Yang itu masih dilakukan sih gitu. Tapi sebenarnya pengobatan tradisional itu dari segi kedokteran nih, Dok ya, dari ilmu kedokteran itu gimana sih, Dok? Kan kadang-kadang kita nggak bisa nutup mata juga ya bahwa orang yang cedera ke tukang urut
Terus dia merasa, wih gue udah enakan nih, gue bisa main bola lagi berkat diurut gitu. Itu kan apa, sugesti atau gimana, kebetulan atau kebetulan aja pas atau gimana sih dok? Yang jelas gue nggak mau dimusuhin sama tukang urut yang mendengarkan podcast ini gitu ya. Tapi saya mengatakannya gini lah, Dokter Andi sendirian itu nggak bisa mengobati seorang atlet yang cedera. Itu Dokter Andi sendirian nggak mampu gitu. Bahwa saya harus didampingin sama fisioterapisnya, saya juga harus bekerja sama pelatih fisiknya nanti, saya harus berkomunikasi dengan pelatih tekniknya. Karena ketika atlet itu cedera, itu saya harus berpartner, saya harus bekerja sama dengan sport fisioterapi saya untuk memulihkan. Dia yang ngelatih, terus kemudian kita diskusi bersama kondisinya seperti apa, bagaimana, oh ternyata kurang kuat di sininya otot. Mungkin cederanya di ankle, tapi ternyata karena otot panggulnya, otot glutes-nya kurang kuat, bisa aja terjadi gitu ya. Jadi ketika penanganan cedera itu nggak bisa tuh satu orang hebat sendiri tuh sebenarnya nggak bisa gitu. Kerja tim berarti. Itu yang saya pelajarin dari sports medicine gitu ya, bahwa ketika atlet cedera itu yang nangani itu banyak banget, dan itu harus benar-benar sepakat tuh semuanya kapan dia boleh main. Oh dia boleh main cuman 10 menit dulu. Kalau di basket saya belajar banyak. Saya sama coach Ito saya bilang, coach ini udah boleh main tapi 10 menit doang ya. Jadi dia sama coach Ito 2,5 menit di kuarter 1, 2,5 gitu. Coach udah boleh latihan, tapi non kontak dulu, dia latihan shooting, layup dan segala macam. Ini gitu. zaman dulu banget tuh, coachnya masih Victor Roring. Iya betul. Zaman dulu banget dokter Andi. Betul. Tapi jangan salah, waktu gue jadi dokternya itu kita juara ABL dan juara IBL. Jadi dua-duanya, dan itu susah diulang lagi tuh oleh siapapun tuh. Punya 2 tim dulu ya. Punya 2 tim SM. gitu. Jadi ya zaman dulu banget lah. Dan itu nggak terlupakan lah. Tapi kan dari tadi kita ngomongin soal dari atlet nih ya gue ya, Iya. dok. Sebenarnya kalau kita ngomongin ke orang biasa nih, kayak saya sama Diego nih orang biasa. Kan zamannya dulu COVID gitu, orang pada sepedaan, terus sekarang olahraga hype-nya lagi lari gitu kan. Ya olahraga tenis gitu. Iya. Nah kita ngomongin untuk orang yang biasa-biasa aja nih dok, non atlet nih. Sebenarnya yang harus diperhatiin nih dok, kalau untuk berolahraga apa sih, kan kadang-kadang zamannya apalagi zamannya sosmed ya dok ya. Sekarang kan banyak tuh influencer yang wah posting flexing di olahraga, lari sekian kilo, pace segini, dibilang easy run padahal heart rate-nya Nggak melonjak gitu kan. Sebenarnya yang harus diperhatiin apa sih dok? Tadi dokter mungkin belum menyinggung soal stretching dan cooling down. Ya, Itu kan warm up penting ya. juga kan. Itu kadang-kadang yang dilupakan kan dok. Kalau untuk non atlet gimana dok yang harus Iya. diperhatiin? Kalau gue boleh curhat ya, gue jadi dokter spesialis kedokteran olahraga itu gue konflik of interest, dan gue kadang-kadang ini kok pelin-pelan ya gitu. Kadang-kadang gini, kenapa? Karena gue itu mengajak orang atau menganjurkan orang untuk berolahraga. Tapi di satu sisi gue tuh harus mengerem orang itu, lu jangan olahraganya jangan kenceng-kenceng dong, lu lagi cedera gitu. Lu tuh jangan ngebut-ngebut, lu tuh punya sakit jantung atau gimana gitu. Jadi gue tuh kadang-kadang pelin-pelan gitu ya. Dan gue kalau misalnya bikin konten gitu ya, nih konten nih misalnya tidak mengenal usia, boleh berlari tidak mengenal usia, karena berlari itu sebenarnya tidak justru baik buat kesehatan jantung dan segala macam. Tapi kan gue takut ntar kadang-kadang orang yang dia Terlalu nggak pernah semangat medical check up sih. terlalu Iya. lari gitu, terus akhirnya gitu gara-gara konten gue gitu kan. Jadi kadang-kadang gue tuh konflik of interest gitu. Tapi memang bener yang masa nggak sampaikan gitu ya. Semenjak COVID ini itu banyak orang yang rajin berolahraga. Salah satu sisi positif COVID adalah kita jadi tahu bahwa pentingnya berolahraga, kita jadi tahu pentingnya sinar matahari, vitamin D itu kita jadi tahu, makan vitamin tuh kita jadi tahu ya kan. Sebelumnya nggak tahu loh gitu. Tapi yang menarik adalah saya kemarin baca jurnal 30% orang itu berolahraga lari atau rajin berolahraga setelah COVID. Yang sebelum COVID itu dia nggak pernah olahraga. Sama sekali ya. Sama sekali gitu. Itu ada 33% di penelitian itu, dan sampelnya ribuan gitu. Terus kemudian saya juga cari nih, kan sekarang lagi hype lari ya. Tiap minggu itu ada event lari, dan kayaknya 52 minggu itu kurang nih, karena event lari itu tiap minggu ada. Bahkan ada yang 2 tuh di Taman Mini ada, di UI juga ada gitu ya. Terus slotnya rebutan lagi. selalu rebutan gitu. Jadi saya mikir nih ya, dan kemarin minggu ini lari, minggu depan lari, minggu depannya lari, terus ada yang lari back to back, beda 2 minggu maraton gitu. Buset. Saya sampai cari gitu. Saya sampai saya tuh ini kan konflik bener-bener nih, ini tuh orang seperti apa. Saya cari data, ternyata ketemu jurnal juga bahwa yang ikut race lari itu 50%-nya usia di atas 40 tahun.
Oh, 50%. 50% ya, Dok? Udah tua-tua ya dok? Udah tua-tua. Sesaya. Jadi saya tua dok. Ya enggak lah. Ya, ketika kita bicara 40 tahun itu medical check up tuh harus rutin dan segala macam. Nah, pertanyaan saya mereka tuh rutin medical check up nggak sih? Itu satu. Terus kemudian yang kedua, oke, mungkin dia sebelum COVID dia sehat, dia lari pace-nya segitu. Tapi selama COVID, dia kena COVID berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali, atau berapa kali kita nggak tahu. Dan COVID itu mempengaruhi kan kolesterol, mempengaruhi fungsi jantung dan segala macam. Nah, mereka tuh ngelihat lagi nggak sih? Nah, ada nggak ada orang yang memaksakan, oh gua nih masih kayak sebelum COVID nih gitu. Jadi COVID itu kan merubah atau kadang-kadang banyak yang kondisi kesehatannya berubah gitu. Jadi saya itu juga tadi sih konflik tadi dalam hati saya ini tuh pengen mengedukasi masyarakat cara lari yang benar. Terus kemudian itu tuh saya juga pengen banget gitu. Makanya kalau diundang podcast kayak gini saya seneng. Gitu. Semoga didengerin gitu ya. Jadi gitu. apa yang harus diperhatiin nih dok untuk orang-orang yang pengen sebenarnya kan olahraga bagus ya gue ya. Nggak ada kata telat lah untuk memulai olahraga. Cuma kan ada tadi nih poin-poinnya yang harus lo perhatiin. Jangan lo nggak pernah olahraga tiba-tiba pengen maraton 2 jam gitu kan nggak mungkin gitu. Apa yang harus diperhatiin dok? Yang pertama, kita harus tahu kondisi tubuh kita dulu gitu. Pastikan kita fit dulu untuk kita berolahraga. Kita berolahraga untuk fit, tapi jangan sampai kita berolahraga justru malah jadi sakit kan gitu. Jadi kita berolahraga sesuai dengan kemampuan kita gitu. Kita jangan terpengaruh sama postingan-postingan orang yang bisa lari sekian pace-nya. Oh nggak bisa, saya orangnya kompetitif. Nggak bisa, saya kompetitif. Ya udah, Anda akan menjadi pasien saya. Justru bagus ya, Dok ya. Ya kan karena cedera atau masalah kesehatan itu timbul ketika bebannya melebihi dari kapasitasnya. Jadi kapasitasnya dia masih sini, bebannya segini. Ini beban orang lain. Kalau dia masih muda kayaknya dia kenceng banget. Dia umurnya di atas saya tapi kenceng. Saya masih lebih muda, pasti saya bisa. Belum tentu gitu. Tentu ya, Dia dok, ya. latihannya seperti apa. Jadi harus tahu kondisinya tuh yang pertama. Terus kemudian yang kedua ya semuanya harus bertahap ya. Dari nol dulu. Misalnya nggak pernah olahraga tadi yang sebelum COVID nggak pernah olahraga ya dari 10 menit dulu, ringan dulu, pelan dulu, jogging dulu, baru lari gitu. Nah, yang ada sekarang ini ya belum pernah lari, tiba-tiba langsung 10 kilo. Terus baru 10 kilo sekali langsung 2 half marathon, terus besok langsung ini gitu. Jadi too much, too soon, too fast itu yang menjadi masalah gitu. Itu biasanya ujung-ujungnya cedera ya dok ya. Ujung-ujungnya cedera, iya. Jadi itu yang harus diperhatiin tuh lu. Nah, kalau saya pernah baca kan, Dok, kalau penanganan pertama pada cedera itu kan ada metode namanya RICE. Kalau sekarang tuh udah berkembang lagi atau memang itu yang harus dilakukan ketika pertama kali cedera? Rise itu R-nya Rest. rest. I-nya Ice. icing ya di ya S. ice ya. C-nya compression, Compress, E-nya elevation gitu. Sebenarnya banyak jurnal yang mengatakan RICE itu sudah tidak efektif. Sekarang adanya push and love gitu. Push and love saya lupa. Optimal loading lah. Peace Jadi and love. push and love ya. Ya benar, push and love benar. Optimal loading. Jadi ada pembebanan yang optimal. Jadi pada prinsipnya seperti ini sebenarnya. Kalau menurut saya ICE itu masih perlu. ICE itu terapi dingin itu masih perlu karena efek dari ICE itu sendiri sebagai anti-inflamasi. Jadi kalau kita cedera pasti ada radang, ada inflamasi. Terus kemudian ICE itu juga anti nyeri. Terus kemudian ICE itu juga bersifat vasokonstriksi. Jadi kalau ada perdarahan atau ada bengkak itu bengkaknya cepat hilang, gitu, cepat berkurang. Jadi kalau atlet atau sport antusias ya dia bagaimana caranya fase akutnya, bengkaknya, nyerinya itu cepat hilang. Dulu Kalau ya, cepat hilang berarti kan proses recovery-nya lebih cepat. Habis itu kita tinggal latihan penguatan terus kemudian dia bisa berlari lagi gitu. Jadi penanganan yang tepat, manajemen akut pada cedera itu masih penting banget untuk dilakukan gitu. Jangan tiba-tiba langsung diurut atau apa dan segala macam gitu. Itu yang penting sih gitu. Jadi kalau sebenarnya pertanyaan saya gini dok, saya main basket nih dok, kan dokter basket. Iya. Jadi kalau setiap main basket, lutut walaupun kita nggak kenapa-napa, di kompres es itu bagus juga dok ya, perlu dilakukan. Bagus. Karena kan ada teknik of recovery yang ice bath juga, kita berendam es itu juga bagus. Karena ice itu akan ada efek inflamasi, anti-inflamasinya. Jadi kalau kita berolahraga, kita loncat, kita landing, kita lari, kita jumping, kita sprint, itu kan sendi kita, otot kita bekerja dan itu akan memuncul inflamasi. Nah, inflamasi ringan mungkin akan hilang. Tapi dengan dikompres dingin, dengan icing tadi itu akan hilang gitu. Jadi tidak akan terjadi akumulasi dari inflamasi tadi sehingga tidak terjadi overuse injury tadi. Nah, gitu. kalau ice bathing itu durasinya berapa lama tuh, Dok? Sampai pilek loh.
Oh, menggigil. Durasinya sih sebenarnya beberapa penelitian tuh menyebutkan di bawah 10 menit sih. Hanya ada yang bilang 4 menit, ada yang 6 menit, ada yang 8 menit gitu. Jadi pada prinsipnya dia proses merecovery kan, mengembalikan tubuh kita ke kondisi fisiologi semula gitu. Jadi setelah itu juga ada yang habis berendam, terus berendam dingin, terus kemudian shower air hangat dan segala macam. Jadi habis di vasokonstriksi terus kemudian di vasodilatasi dengan hangat supaya terjadi pelebaran pembuluh darah sehingga peredaran darahnya menjadi lebih lancar. Kurang lebih seperti itu sih. Ini sebelum gue lupa nih dok. Sekarang kan ada lagi nih dok yang lagi hype juga, lagi ngetren yang krek-krek itu loh dok. Oh iya Krek. benar-benar. Itu saya kalau potong rambut tuh dikerekin lehernya tuh takut loh dok. Ini, tapi kayaknya kalau kita lihat di sosial media ya. Iya, rame banget. Orang yang dikrek tuh kayaknya aduh enak. Itu sebenarnya dari keilmuan diapain sih tuh krek gitu dok? Aman nggak sih dok sebenarnya? Aduh, ini di podcast ini saya harus dimintain pendapat tentang profesi-profesi orang. Dari sudut pandang saya ya. Keilmuan saya ya. Dari sudut pandang spesialis kedokteran olahraga. Oke, dari sudut pandang saya sebenarnya yang namanya kretek-kretek gitu ya, itu sebenarnya adalah memang ada keilmuannya yang namanya bone remodeling atau bone reposition lah ya gitu. Jadi ada sebuah teknik untuk memperbaikin posisi dari tulang rangka gitu ya, tulang-tulang seperti itu. Tujuannya? Gitu. Ya tujuannya adalah ya supaya tulangnya yang tadinya nggak pada posisi semula kembali ke posisi semula gitu. Cuman kan gini, kalau kita punya sakit nih, sakit pinggang atau sakit leher gitu, yang terjadi kan itu bukan cuman tulang gitu. Yang pertama kita harus cari tahu ini penyebabnya di mana. Di situ ada otot, di situ ada sendi, di situ ada tulang gitu. Ada saraf juga ya. Ada saraf juga. Banyak faktornya gitu. Betul. Yang paling penting adalah tadi penegakan diagnosis dulu. Nggak semuanya bisa. Saya tuh paling tidak suka ketika saya punya ini tuh senjata yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Kayak obat generik ya. Iya gitu ya. Orang lagi memperdalam misalnya tusuk jarum. Tusuk jarum itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Misalnya seperti itu. Ya tapi gini, kalau kita bicara atlet, kita bicara active person, ototnya harus dilatih. Ototnya yang kaku harus jadi rilis. Oke, mungkin dengan dikretek tadi ototnya jadi yang tadinya kaku jadi kendor. Tapi kan setelah kendor harus dilatih, dikuatin supaya nggak cedera lagi gitu. Atau kalau misalnya di situ ada inflamasi kan ya inflamasinya diobatin dulu dong gitu. Ada peradangannya diobatin dulu. Nggak bisa dong kalau misalnya cedera ACL lututnya habis twisting terus dikretek gitu. Teriak gitu kan. Jadi nggak semuanya kondisi itu bisa diselesaikan dengan satu metode gitu ya. Mungkin buat orang-orang yang mungkin hanya just fatigue terus kemudian untuk itu relaksasi mungkin oke lah gitu. Tapi yang paling menurut saya ya yang menjadi concern saya adalah siapa yang melakukan itu. Melakukan nggak usah kretek-kretek deh, massage saja deh. Teknik massage itu kan ada urut atau massage ya, bahasa kerennya kan massage ya. Siapa yang melakukan kan penting. Yang melakukan itu dia tahu anatomi sama fisiologi otot-ototnya nggak gitu. Kalau dia tahu menguasai tentang anatomi fisiologi otot-otot, maka dia akan bisa melakukan massage dengan baik. Oh otot yang ini nih kaku nih. Kalau otot di sininya kaku berarti otot di sininya lemah. Atau mungkin ada kaitan-kaitan yang karena tubuh kita tuh nyambung kan dari bawah sampai atas tuh nyambung semua gitu. Jadi siapa yang melakukan itu juga harus menjadi concernnya kita gitu. Jadi makanya jangan sampai kita dilakukan atau mau dilakukan oleh mereka yang nggak punya, gitu ya semua orang. Jadi kalau mau di terapi kretek-kretek itu tanya dulu, certified nggak lu? Oh ini pak sertifikasi. Oh iya oke. Tapi kalau ngomongin olahraga ini kan juga banyak mitos-mitos ya gue ya. Betul. Di dunia olahraga yang kadang-kadang ini bener nggak sih gitu. Kalau kadang-kadang saya kalau misalnya lari di GBK gitu dok ya, ngelihat orang lari siang-siang, gila panas banget tuh siang-siang jam 11 pakai jaket apa tuh? Parasut. Iya jaket. Kadang-kadang malah ada yang pakai plastik sampah tuh ini. Iya kan beneran loh plastik sampah yang hitam tuh yang gede. Itu lari pakai itu. Saya ngelihatnya buset, gue yang lihat aja gerah gimana lo. Itu sebenarnya apa sih fungsinya dok? Emang bermanfaat bener pakai jaket gitu?
Buat apa sih sebenarnya? Iya. Saya nanya ke orang yang ngerti kan, Iya, dokter. Dia yang pasti iya. ngerti. belajar. Iya, lama ya. ya mereka tujuannya pasti ingin menurunkan berat badan tuh pasti, gitu kan. Pakai jaket itu. Iya, tujuannya pasti menurunkan berat badan karena dengan menggunakan dengan jaket parasut atau mungkin plastik yang berwarna hitam yang menyerap panas, itu akan tubuhnya akan berkeringat lebih banyak gitu. Saya lari biasanya keringatnya udah lebay. Dok. Ya makanya that's why gitu ya. Makanya kadang-kadang banyak yang salah kaprah di situ ya gitu. Tujuannya adalah menurunkan berat badan gitu. Dan menurunkan berat badan dengan seperti itu ya yang hilang itu adalah cairan tubuhnya yang hilang, which is yang akan terjadi resikonya adalah dehidrasi dan itu justru malah berbahaya gitu loh. Jadi yang benar. Jadi yang benar ya justru kalau kita lari itu harus pakai pakaian yang seringan mungkin, seminimal mungkin, apalagi sekarang lagi ada perubahan cuaca, kita menjadi lebih panas. Olimpiade Tokyo kemarin tuh olimpiade terpanas ya yang sepanjang sejarah gitu. Bahkan ternyata Belanda, beberapa negara maju itu kemarin mau ke Tokyo tuh ada aklimatisasi. Jadi dia tuh latihan dulu di tempat yang panas supaya dia bisa bertanding di Tokyo. Seserius itu Seserius mereka itu gitu. Ya kan? Mereka datang itu 2 minggu sebelumnya atau 4 minggu sebelumnya karena dia harus penyesuaian suhu di sana gitu. Karena mereka nggak berpikir biaya kan. Kalau kita kan semepet mungkin, pulang secepat mungkin. Kadang-kadang alatnya belum datang. Belum datang nih besok mau tanding. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi keilmuannya tuh kayak gitu. Jadi justru harus ada beradaptasi dan segala macam. Jadi resiko terjadi cuaca panas dan segala macam tuh justru sekarang ini saya lagi campaign nih bahwa race di Indonesia ini sekarang suhunya lagi tinggi dan segala macam, itu waspadai jadinya heat stroke, dehidrasi dan segala macam, kram dan segala macam, itu penting banget sih gitu. Nah, selain itu seberapa penting sih dok equipment yang tepat ketika melakukan olahraga tuh, kayak misalkan kalau lari ya sepatunya atau bajunya gitu? Penting lah, itu penting banget karena Buat di foto. Culture. Kalau dari sudut pandang saya akan melihat dari sisi resiko cedera gitu ya. Kalau risiko cedera itu sebenarnya kalau kita menggunakan sepatu yang tidak proper pasti akan berisiko dong. Kita lari dengan sepatu yang bukan lari pasti akan berisiko cedera. Kita pakai sepatu yang udah lama, yang mungkin udah sole-nya udah jelek dan segala macam, pasti berisiko cedera. Atau kita pakai sepatu baru yang belum beradaptasi sama kita, langsung dipakai lari long run atau yang kencang dan segala macam, juga pasti akan berisiko cedera. Jadi kita harus beradaptasi dengan equipment itu yang tepat itu tadi gitu. Jadi menurut saya sih penting. Terus kemudian pakai baju lari yang menyesuaikan nyaman, warna itu juga penting ya. Kalau warna penting juga ya, Dok? Karena kalau lagi panas ya kita harus warna yang cerah supaya tidak menyerap panas gitu. Jadi itu harus cerah dan matching sama sepatu. Nah, itu Jangan nabrak-nabrak gitu warnanya. Iya betul sih. Dan satu lagi dok, lupa dok. Sesuaikan sama budget sendiri. Iya betul. Ngomong banyak ya nggak sesuai budget, lewat lagi. Tapi ngomongin lari nih dok, kan ada juga nih orang beranggapan bahwa lari, terutama untuk orang yang udah 40 up tuh, umurnya 40 tahun ke atas, jangan lari lo, ntar nggak bagus buat lutut itu. Itu sebenarnya gimana sih dok? Boleh nggak nih lari untuk 40 tahun ke atas? Ya, tentang equipment, sorry aku mau ada lupa yang lucu banget. Kemarin aku lihat postingan seorang sports doctor di luar gitu ya, Instagram. Ada atlet yang lagi collapse atau runners yang lagi collapse. Waktu ditolong pertama kali yang disampaikan, tolong matiin smartwatch gue gitu. Jadi dia nggak penting dia lagi kondisinya gimana, tapi yang penting smartwatch gue akurat gitu ya. Pace-nya, jaraknya jangan sampai gue lupa matiin nih. Itu yang terjadi nih sekarang. Data yang paling penting ya sekarang ya. Data itu penting banget tuh, akurat. Banyak banget yang DM, dok heart rate itu akurat nggak sih ini? Terus kemudian pace-nya itu kok nggak, kayak saya lari nggak sama ya dok antara di treadmill sama di sini dan segala macam. Itu pertanyaan yang tentang teknologi yang menurut sekarang tuh jadi penting banget gitu sekarang gitu. Untuk konten juga untuk soalnya. konten gitu ya. Nah, pertanyaan yang tadi tentang tentang Apa tadi? kok kita lupa ya? Kok kita lupa tadi? Tentang apa tadi ya? Apa ya? Tentang apa tadi ya? Tentang Lutut. Lutut, ya, Allah. lutut buat Makasih Mbak pelari. diingetin sama Mbak. Lutut. Ya, jadi saya juga kemarin bikin postingan tuh gitu. Jadi kalau kita dapat duit 10 juta
setiap ada orang bilang jangan lari itu akan membahayakan atau merusak lutut kamu, pasti kamu udah kaya raya gitu. Karena akan banyak orang banget yang ngomongin kayak gitu kan gitu. Nah, ternyata penelitian nggak membuktikan seperti itu. Jadi bahwa lari itu tidak meningkatkan risiko terjadinya osteoartritis atau pengapuran pada sendi gitu. Bahkan penelitian itu dengan sampel yang cukup banyak, dengan evidence yang cukup bagus, itu mereka mengatakan bahwa memang setelah berlari itu ada penipisan dari tulang rawan lutut, tapi setelah sekian lama itu tulang rawannya akan kembali lagi, bahkan lebih menebal lagi gitu. Jadi ternyata lari itu tidak related sama risiko cedera lutut di kemudian hari. Bahkan orang yang sedentary, yang nggak pernah lari, yang duduk-duduk aja itu justru malah berisiko terjadinya OA di kemudian hari gitu. Jadi iya, tapi penting ya kalau kita lari, kita juga latihan kekuatan otot, apalagi kalau yang udah lari 10K ke atas gitu, karena perlu otot yang kuat. Terus kemudian kalau cedera jangan dipaksain gitu loh. Nah, ketika pelari yang jadi OA adalah pelari yang cedera tapi tidak pemulihan dengan benar, dia memaksakan lari ya pasti resiko jadi makin rusak gitu. Jadi larinya sendiri tidak menyebabkan ya, Dok, cedera lutut atau risiko lutut tadi gitu. Nah, kalau tadi kan orang tua, Dok. Ada Kenapa lagi orang nih. tua lu nunjuk? Orang tua nunjuk saya. Nanya tadi soalnya. Nunjuknya orang tua. Nah, kalau di kita kan ada mitos juga kalau anak kecil itu nggak boleh fitness. Sebenarnya gimana sih? Ntar jadi Dok? pendek dong. Jadi pendek ya. Nggak boleh ngangkat beban. Nggak boleh ngangkat beban. Itu sebenarnya gimana sih, Dok? Padahal Secara- angkat besi kecil-kecil loh. Tapi Iya. angkat besi pendek-pendek ya, kenapa? Bener, jangan-jangan bener lagi. Ya itu sebenarnya lebih ke secara genetik sih. Genetik itu kalau emang kita pendek ya kita pendek gitu, atau orang tua kita. Jadi tinggi atau rendahnya seseorang itu sebenarnya faktor yang utama itu genetik yang pertama. Kalau orang tua kita dua-duanya pendek, kita berharap anak kita tinggi ya itu mustahil ya. Itu mustahil. Ibunya selingkuh. Udah selingkuh. Iya betul. Nomor 2 adalah nutrisi. Ya, nutrisi itu penting kan di situ ada kalsium, ada protein dan segala macam untuk pertumbuhan gitu. Nah itu nutrisi pada saat remaja atau anak-anak itu penting banget gitu untuk supaya tubuhnya tinggi. Nah terus kemudian yang ketiga justru sebenarnya seorang anak itu harus melakukan olahraga yang high impact, yang melibatkan loncat-loncat, yang melibatkan pembebanan di sendinya, lututnya supaya apa? Supaya tulangnya itu menjadi lebih kuat gitu. Karena kita konsumsi kalsium tapi kita nggak loncat, kita nggak high impact sport, itu kalsium yang masuk ke dalam tulang kita itu akan sedikit dan tulangnya nggak jadi kuat gitu. Makanya kemarin COVID itu kan ada bicycle tren sepeda gitu. Nah, orang tuh kalau olahraga sepeda aja, sepeda itu kan lebih low impact ya, beban di lututnya lebih rendah. Tapi sebenarnya beban ke tulangnya juga lebih rendah. Jadi kalau orang olahraga sepeda aja itu dikhawatirkan resiko terjadinya osteoporosis di kemudian hari itu menjadi lebih tinggi loh. Karena low impact tadi gitu. Nah, kalau masih balik ke remaja sama anak-anak justru mereka harus latihan pembebanan itu tadi. Tapi memang bebannya jangan tinggi-tinggi, jangan berat-berat. Kan ada yang latihan tuh dulu ya, saya dulu anak basket waktu SMP pakai ankle weight. Oh iya. Ya, taruh di ankle terus kemudian lari loncat-loncat gini dan segala macam. Nah, itu kalau lutut kita kuat nggak apa-apa ya. Kalau lututnya sakit, lututnya belum kuat, maka cedera lutut resiko juga. cederanya tinggi ya. Gitu. Jadi perkembangannya jadi terganggu gitu. Jadi boleh ya dok, dari kecil latihan beban fitness sebenarnya boleh gitu dengan beban yang disesuaikan gitu. Misalnya kita mulai dengan beban tubuhnya sendiri, sit up, push up, pull up dan segala macam itu kan tubuh kita memang didesain untuk menopang tubuh kita gitu loh. Nggak perlu yang squat dengan bar sekian gitu, kecuali atlet angkat besi ya. Kalau atlet angkat besi kan mereka udah conditioning dari semenjak kecil untuk menjadi seorang atlet. Tujuannya beda. Beda gitu. Dok, sebelum lupa lagi nih dok, tadi dokter juga sempat nge-mention sedikit soal heart rate. Ini kan sekarang udah canggih nih dok ya, smartwatch ada heart rate ya, ada beragam equipment yang bisa mengukur heart rate gitu. Sebenarnya nih kita balik lagi ke untuk yang non atlet lah ya, karena sekarang kan masyarakat udah mulai kesadaran berolahraganya sudah cukup tinggi. Tapi kan banyak juga nih cerita nih dok, ada orang meninggal karena tiba-tiba kena heart attack lagi main badminton, main futsal itu lagi lari juga. Kalau itu sempat ada kan kalau nggak salah selesai maraton gitu, padahal dia waktu tempuhnya bagus, pace-nya bagus, tapi tiba-tiba sampai rumah dia kena serangan jantung gitu. Sebenarnya heart rate itu perlu diperhatiin nggak sih dok untuk saat berolahraga itu, seberapa
seberapa batas maksimal itu berapa kita yang masih aman heart rate kita saat berolahraga, Dok? Penting. Karena heart rate itu adalah salah satu indikator intensitas. Intensitas itu adalah seberapa berat atau ringannya kita berolahraga. Berat itu seberapa pembebanan untuk jantung kita pada saat kita berolahraga. Jadi kalau heart rate biasanya kita pakai patokan 220 dikurangin umur. Jadi kalau Mas Angga umurnya 20 gitu ya. Biar gampang. 220 kurangin 20 kan 200. Banyak juga diskonnya. Nah, 200 itu adalah heart rate maksimalnya 100% gitu. Nah, yang latihan di 90 sampai 100% atau 85 sampai 100% itu hanya untuk atlet sebenarnya atau hanya untuk orang yang terlatih. Jadi untuk kita yang belum terbiasa olahraga atau yang kita baru kemarin atau baru setahun berolahraga itu targetnya sebenarnya cukup di 60 sampai 80%. Dari maksimal heart Dari rate. maksimum heart rate-nya gitu. Kalau kita latihan di situ di ratio 60 sampai 80%, percaya nggak akan meninggal kalau kita berolahraga. Karena yang meninggal adalah pada saat kita nge-push itu loh. Jadi bukan sepedanya yang menyebabkan meninggal, tapi ngebutnya sama nanjaknya itu loh yang memaksakan gitu. Jadi intensitasnya itu yang sebenarnya harus diperhatikan gitu. Dan percaya atau nggak percaya, sebenarnya kalau kita bicara intensitas, 80% program latihan kita itu biasanya harusnya ada rules of 80-20. 80%-nya itu adalah ringan. Jadi kayak Kipchoge gitu ya. Itu tuh program latihannya itu 80%-nya easy run. Easy runnya dia lah, Dok. Betul, ya, Perlu digarisbawahin tuh ya. Easy runnya dia. Ya kalau dia kan dia lari pace 6 atau pace 5 itu mungkin heart rate-nya 60%. Iya. Gitu. Oh, kalau dia lari pace 6 mungkin ketiduran kali, Dok. ketiduran gitu. Pace 5 itu mungkin 60%. Nah, Mas Angga ini latihannya 80%-nya gak easy dia. Yang easy cuma 20% kalau Mas Angga. Kebalik gitu. Nah, kebanyakan kita tuh kayak gitu karena pengen posting, karena pengen bikin konten quote-nya over the limit gitu. Akhirnya tuh kita lari itu kalau lihat jam tuh zone 3, 4 terus 45 terus gitu loh. Padahal sebenarnya yang 80%-nya tuh zone 2, zone 3 gitu. Itu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita latihan 80% intensitasnya ringan atau sedang, itu tuh pertama kita nggak mudah capek, kita nggak mudah cedera. Terus kemudian justru kebugaran kita akan meningkat dengan kita latihan di situ. Gitu. Kita harus main di durasi gitu. Kadang-kadang kita tuh pengennya interval, kita pengennya tempo, kita pengennya yang lari-lari tuh yang kenceng gitu, yang speed run, speed training dan segala macamnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ngomongin heart rate tuh penting banget sih gitu. Jadi biarin aja dikatain di sosmed pace keong, yang penting endurance bagus. Betul. Dan selamat ya, Dok. Iya. Dan dapet sehatnya. Iya, karena yang kita nggak boleh berkompetisi dengan orang lain, tapi kita harus berkompetisi dengan diri kita sendiri. Kita harus jadi lebih baik daripada kemarin aja, itu udah cukup gitu loh. Kipchoge aja personal base-nya cuma 1 menit kan. Nggak nyampe 1 menit dari 2 jam 1 menit. Lu ngebandingin sama Kipchoge gitu. Dia maraton 2 jam. Makanya kita tuh personal base itu 1 menit aja udah cukup gitu loh. Nggak usah yang gimana. Tadinya 5 jam, tadinya 6 jam jadi 5 jam 59 kan cukup ya. Bagus udah itu, bagus. udah Nggak usah bagus. jadi 6 jam terus jadi 5.30 atau 5. Kan nggak masuk akal gitu. Maksudnya Benchmarknya Kipchoge. nggak sebagai contoh aja gitu loh. Jadi sebagai contoh gitu loh. Karena ya mengedukasi para runners yang ambi-ambi itu nggak mudah. Itu menjadi tantangan buat saya sih. Dan kondisi tubuh kita juga naik turun juga kan, Dok, dari hari ke hari. Betul. Kalau atlet kan pagi, siang, sore latihan, tidur, latihan, istirahat ya. Kalau kita kan kerja, kita stres, kita punya bos, dimarahin sama bos. Kita punya keluarga, belum marah sama istri dan segala macam, itu kan mempengaruhi ya. Gitu. Jadi larinya pelarian, Dok. Itu pelarian. Bete di kantor ya. Iya, itu kan mempengaruhi semua gitu. Jadi kita tuh harus memperhatikan itu semua gitu. Tapi yang kita sepakat bahwa olahraga itu penting ya, Dok ya. Penting. Ya. Cuman ya itu harus kenali kemampuan tubuh diri Betul. sendiri, jangan terpengaruh orang. Betul. Dan konsultasi kalau ada cedera. Jangan ke orang pinter, karena dokter juga pinter. Gitu. Jelas lagi ada sertifikatnya. Kayaknya kita udah ngobrol hampir sejam nih, Dok ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Makasih banyak, Andi Dr. sudah Andi. meluangkan waktunya datang di podcast Si Paling Sport.
Semoga viral ya podcast ini karena banyak konten yang bagus-bagus kan. Amin, amin. Pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi edukasi buat semua. Oke, terima kasih atas Sama-sama. waktunya Dokter Andi. Sampai ketemu lagi. Iya, sama-sama. Thank you, Dok. Itu tadi podcast Si Paling Sport, podcast CNN Indonesia yang kali ini mengundang Dokter Andi Kurniawan. Semoga informasi yang diberikan Dokter Andi dapat bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kurangnya sejam ya. Iya, gak kerasa.